Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Nasional, kemudian ke Panitia Kongres Konferensi Pustaka Digital Indonesia dari Badan Perpustakaan Provinsi. Terus terang ini adalah kunjungan saya pertama kali ke Samarinda. Maklum saya yang mudik belum pernah kemana-mana. Saya bicara tentang kita dalam konteks pendidikan pustakawan di Indonesia. Jadi bukan masalah teknis, tapi menyangkut pada masalah kurikulum. Kemudian sedikit koreksi, saya sebenarnya mengajar juga di beberapa pasar sarjana di Indonesia. Nah, ini adalah pendidikan pustakawan Indonesia. Pendidikan pustakawan Indonesia dimulai pada tahun 1952. Oke. Lalu kemudian dari segi teknologi, pada waktu itu teknologi digunakan adalah teknologi mesin ketik. Kalau Bapak perhatikan katalog Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua, masih ada katalog yang ditulis tangan. Nah, kemudian tahun 1952 itu digunakan mesin ketik, maka mahasiswa diajar bagaimana menggunakan mesin ketik, tidak 2 jari tapi 12 jari, kemudian menghasilkan katalog. Lalu kemudian pada tahun 1969 itu mulai pendidikan pustakawan tapi berbasis sarjana muda. Kalau nggak salah Pak Dedi itu salah satu angkatan awal yang berbasis sarjana muda. Nah, di situ dikenakan lagi yang namanya duplikator. Duplikator adalah mesin untuk menggandakan kartu. Waktu itu kartu katalog kemudian baru digandakan, jadi tidak diketik, baru diberi tambahan. Lalu kemudian pertengahan 1980-an itu mulai dikenalkan komputer. Sebenarnya PC, personal komputer itu baru digunakan di Indonesia sekitar tahun 1985. Dan kemudian perangkat lunak yang pertama kali adalah CDS-ISIS. Nah, kemudian itu CDS-ISIS kemudian dengan menggunakan PC dapat mencetak kartu. Nah, di situ mulai muncul masalah interoperabilitas sederhana, bagaimana mengaitkan komputer dengan printer sehingga menghasilkan satu kartu yang dapat digandakan hal itu. Kemudian dari masalah itu juga muncul masalah pertukaran data bibliografis. Lalu untuk itu bukan format yang kita kenal dengan nama format. Lalu di Indonesia dikembangkan format Indomat, pimpinannya yang Pak Dedi ini, kemudian anggotanya salah satu Budina itu. Nah, Indomat itu ada format untuk data bibliografis tapi berbasis cetak. Ketika berkembang internet muncullah semacam itu yang namanya XML, itu berbasis web. Jadi mulai ada masalah interoperabilitas. Lalu kemudian pada 1990-an pertengahan hingga kini muncullah internet yang masuk ke perpustakaan. Di sini muncul masalah interoperabilitas yang lebih rumit daripada sebelumnya. Juga kalau perhatikan pada tahun 1980-an mulai muncul masalah antara yang disebut dengan HIG atau HIG, Human Interaction with Computer. Bagi mereka yang pernah mengajar komputer pada tahun 1980-an, mahasiswa takut sekali akan komputer. Nah, kemudian UNESCO mengembangkan satu kurikulum untuk TI yang digunakan untuk Asia Tenggara dimulai pada tahun 1998. Mungkin Ibu Bapak ingat internet itu sudah digunakan di sipil 1992 setelah berakhirnya Perang Dingin. Kemudian masuk Indonesia sekitar 1996. Lalu kemudian tujuannya adalah mampu menggunakan paket aplikasi termasuk pengurus kata penjelasan word processor, kemudian spreadsheet itu sebenarnya bahasa Indonesia jembatan sebar. Ini enggak kurang populer, tapi itu di Glossary ada dan juga pangkalan data. Tujuan kedua ya menelusur informasi menggunakan sejumlah media termasuk internet. Jadi bagaimana menelusur menggunakan bermacam-macam pendekatan. Lalu yang ketiga mengevaluasi berbagai jenis peralatan dan perangkat lunak. Jadi sebenarnya diharapkan mahasiswa itu mampu menilai perangkat lunak apa yang bagus, kemudian perangkat kelas apa yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan, tapi juga dihitungkan juga dengan harga. Nah, kemudian salah satu alasan kenapa 1990-an itu berkembang CDS-ISIS karena perangkat lunak yang harganya mahal. Baru pendapat itu kemudian sedikit berubah ketika berkembang yang namanya open source atau sumber terbuka.
Ini ada tujuan UNESCO. Kemudian ini adalah kurikulum nasional ilmu pustakaan pada strata S1 di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya sebelum 1998 ketika Pak Harto turun, itu kurikulum ilmu pustakaan itu ditentukan oleh Menteri. Dari 144 SKS sampai 160 SKS itu praktis 120 ditentukan oleh peraturan Menteri. Maka nanti ada pengantar komputer 1, 2 SKS, pengantar komputer 2 SKS, PIP 2 SKS, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah kemudian setelah Pak Harto turun itu kan muncul EPORA agar semuanya bebas dari pusat. Maka muncullah tuntutan agar masing-masing program studi atau jurusan berikutnya mengembangkan kurikulum masing-masing. Ternyata tidak semua program studi mampu mendesain kurikulum. Lalu kita sudah mendesak adanya kurikulum nasional. Tetapi karena semangat EPORA, kurikulum nasional itu kan sedikit, mungkin sekitar 40 SKS saja, sedikit sekali. Termasuk juga itu mata kuliah wajib nasional seperti Pancasila, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas. Yang paling banyak mata kuliah wajib itu adalah yang mendekati 50 SKS, termasuk bahasa Arab 1, Al-Quran 1 dan sebagainya. Lalu kemudian usulan kurikulum nasional itu saya kira salah satu anggota yang membolehkan nanti adalah Pak Putu. Nah di situ kemudian diserahkan ke masing-masing, tetapi ada mata kuliah yang namanya TIK. TIK itu berarti 3 SKS, kemudian ada otomasi pustakaan, mungkin 3 SKS. Tetapi belum ada pustakaan digital karena waktu itu 2000 itu pustakaan digital belum banyak berkembang. Kemudian di mata kuliah itu juga diserahkan pengertian yang perlu dipahami mereka. Ternyata banyak program itu tidak bisa memahami. Jadi apa yang namanya TIK atau TI, kemudian otomasi pustakaan dan juga pustakaan digital, dua konsep yang berbeda sebenarnya. Jadi artinya ada otomasi dulu, baru menginjak ke pustakaan digital. Karena kalau langsung ada mata kuliah pustakaan digital, tapi dia melakukan otomasi itu dianggap terlalu cepat dan tidak memahami. Juga dipahami di Indonesia saat ini terdapat 13 program S1 ilmu pustakaan dan terdapat 25 program D3 ilmu pustakaan, dan tidak semua punya fasilitas komputer yang sama baiknya. Kemudian pengertian interoperabilitas diserahkan ke masing-masing program studi. Nah ini kaitannya dari kurikulum. Jadi sebenarnya interoperable itu dapat berkolaborasi bersama. Lalu kemudian untuk dapat interoperable maka kita harus proses bahwa sistem, prosedur maupun budaya itu diatur sedemikian rupa sehingga bisa memungkinkan perputaran data atau penggunaan kembali informasi baik tingkat internal maupun eksternal. Jadi ini pengertian lebih interoperable. Nah, pada kemenangan kuliah itu terlalu banyak ditekankan nanti pada sistem, tetapi kurang diperhatikan pada yang namanya culture budaya. Nah kemudian ini pengertian interoperability kemampuan sistem terhubung kerjasama dengan sistem atau produk lain atau upaya khusus terpakai. Jadi interoperable itu sebenarnya adalah bagian dari TI yang berkaitan, tapi sebenarnya itu bukan masalah pemakai. Pemakai kalau hanya saya mencari ketemu bahwa di belakang itu ada upaya yang luar biasa, pemakai tidak tahu. Pemakai hanya enak saja ketemu tanpa peduli bagaimana operabilitasnya hal itu. Kemudian sebenarnya ada lagi masalah yang diadakan adalah interoperabilitas teknik dari perangkat kelas itu dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini yang banyak diajarkan dan banyak dipahami oleh para pelajar. Lalu kemudian masalah tadi sudah terangkat
interoperabilitas semantik. Jadi mengatur makna semantik apakah sama atau tidak. Ini berkaitan juga dengan kosakata terkendali. Pemakai misalnya mencari main badminton, tapi apakah itu menggunakan badminton atau bulu tangkis, atau misalnya menggunakan biliar, BILIAR ataukah BILLIARD ataukah bola sodok. Nah ini kan memungkinkan nanti perkembangan penelitian multilingual information retrieval. Jadi itu dikaitkan antara satu istilah dengan istilah lain. Saya kira tadi sudah dibicarakan dari pembicara sebelumnya. Nah ini juga perlu dijelaskan pada kuliah itu. Kemudian adalah interoperabilitas politik. Jadi berbagai kesediaan pemangku kepentingan agar sumber daya terbuka, lebar dan menjangkau seluruh masyarakat. Ini sebenarnya juga budaya politik yang menyangkut stakeholder atau pemangku kepentingan. Sebagai contoh, perusahaan perguruan tinggi negeri pada awalnya itu enggan bekerjasama dengan perusahaan perguruan tinggi swasta awalnya, karena mereka bersaing. Kalau saya membantu perusahaan PTS nanti jangan-jangan merugikan PTS sendiri. Padahal sebenarnya perusahaan adalah bagian dari jasa, maka jasa dapat diberikan pada perusahaan lain. Nah, kalau antara perguruan tinggi bersaing pada soal lain, sebenarnya di dalam sejarah Indonesia itu banyak terjadi. Mungkin Bapak Ibu pernah baca buku Karmen Joko Purwono, itu penerbang F-5 Indonesia itu dilatih di Israel sampai dapat ring. Padahal antara Indonesia dengan Israel tidak pernah ada ikatan politik, tapi nyatanya penerbangan dilatih di sana. Kemudian juga ada buku yang sama-sama menyebutkan ternyata ada kerjasama antara pihak-pihak intelijen Indonesia dengan pihak-pihak Israel, tapi itu tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi itu ada. Nah, demikian juga dengan interoperabilitas politik, walaupun itu mungkin pertentangan antara kepentingan satu, misalnya institusi dengan institusi lain, tapi interoperabilitas tetap diharapkan berjalan. Ini saya kira ini yang perlu diajarkan adalah interoperabilitas kultural. Jadi budaya atau subkultur bagaimana menggunakan pilihan berbeda-beda, kemudian juga bagaimana bisa beroperasi walaupun sistemnya berbeda-beda, tapi kita bisa melaksanakan interoperabilitas. Juga kita tidak melupakan di Indonesia bahwa itu ada yang namanya native digital dengan imigran digital. Jadi ada kelompok penduduk yang paham dengan TI, ada kelompok pemakai yang sama sekali tidak paham. Bagaimana menyebabkan hal itu? Nah ini perlu dimasukkan juga di dalam topik interoperabilitas yang diajarkan pada pendidikan pustakawan. Nah kemudian saya akan mengajarkan dari diajarkan oleh pengajar yang mengajar TI atau TIK atau yang mengajarkan yang lain. Kemudian dibedakan antara pengertian paham konsep dasar TI, konsep kemudian otomasi pustakaan dengan digital, lalu aspek-aspek yang berkaitan dengan desain digital termasuk interoperabilitas. Nah ini perlu bekerjasama dengan praktisi, karena praktisi punya pengalaman lebih lanjut. Lalu juga perlu bekerjasama dengan disiplin lain seperti antropologi, linguistik, kajian budaya. Jadi misalnya jadi bagaimana mengenalkan sistem, kemudian sistem yang berbeda itu juga perlu kajian budaya. Nah ini yang jarang diberikan oleh orang-orang berbasis TI. Kalau soal tekniknya itu yang jauh mereka. Tapi bagaimana itu menyambut budaya pemakai, nah itu kita perlu bantuan orang lain. Nah inilah yang perlu diajarkan pada lembaga pendidikan pustakawan, apakah S1, S2 maupun juga diploma. Kalau pada tingkat S2 sebaiknya tidak terlalu teknis, tapi masalah-masalah yang berkaitan lintas bidang itu yang perlu diajarkan. Saya kira